Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para penonton yang berbahagia, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya bisa menyampaikan dakwah ini untuk disaksikan pemirsa sekalian. Tidak lupa, salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai pengikutnya mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya robbal alamin. Penonton yang dirahmati Allah, seperti yang kita semua tahu, sifat sombong adalah salah satu dari sifat tercela yang harus dihindari oleh setiap muslim. Lalu, apa yang dimaksud sombong? Menurut Imam Al-Ghazali, sombong adalah sifat seseorang yang memandang orang lain hina. Hanya dia yang mulia dan mempunyai kebesaran. Orang yang sombong merasa dirinya sempurna dan memandang orang lain berada jauh di bawahnya. Mereka yang merasa serba bisa, serba tahu, dan serba-serba lainnya lalu membanggakan hal itu secara berlebihan. Karena itu, sifat sombong pada manusia merupakan suatu sifat tercela yang tentunya harus kita hindari. Allah melarang manusia berbuat sombong dan angkuh serta membangga-banggakan diri sendiri. Ketiga perbuatan tercela itu akan terjadi di saat manusia berinteraksi dengan sesamanya. Ketika mereka memiliki keberhasilan atau suatu kelebihan pada dirinya, baik berupa kecantikan atau ketampanan yang mereka anggap lebih menarik, ilmu yang mereka anggap lebih luas, popularitas yang mereka anggap lebih besar, dan juga jabatan atau harta yang lebih banyak, serta kemampuan yang ia anggap lebih mumpuni ataupun lebih mulia dari orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Luqman ayat 18. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha wala tamshi fil ardi marhan innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surah Al-Luqman ayat 18. Kemudian Allah berfirman pada Quran Surah An-Nahl ayat 23. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Dari kedua ayat tersebut terlihat betapa ruginya orang-orang yang memiliki sifat sombong. Allah tidak menyukai orang sombong sehingga mereka akan terhalang dari limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengharamkan rasa cintanya kepada orang-orang yang sombong. Selain itu, Allah juga akan menutup rapat pintu hati manusia yang bersikap sombong, sehingga ia tidak akan lagi mampu menerima suatu kebenaran. Allah benar-benar mengharamkan surga untuk dimasuki orang-orang sombong. Orang yang sombong akan dibenci Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi pengikut iblis yang merupakan penghuni neraka. Sebagaimana yang tertulis di dalam sabda Rasulullah SAW berikut. Para penghuni neraka adalah orang-orang yang keras kepala, kasar, lagi sombong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, Rasulullah SAW juga bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun itu sekecil biji zarah. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, saya akan menyampaikan sebuah kisah lelaki sombong yang merupakan pemilik kebun anggur yang dihukum Allah karena sifat sombongnya. Kisah ini tertuang dalam surah Al-Kahfi ayat 32 sampai 36.
Kisah ini mengisahkan tentang pertemanan dua laki-laki. Keadaan mereka bertolak belakang. Salah satu dari lelaki tersebut merupakan orang yang dicoba dengan kesulitan harta, namun memiliki keimanan yang kuat. Sementara lelaki yang satunya diberi kekayaan, namun bukannya bersyukur, ia malah bersikap sombong kepada teman. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 32 hingga 33. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun. Dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu, dan dia mempunyai kekayaan yang besar. Merasa memiliki kekayaan, salah satu dari lelaki tersebut merasa sombong. Dijelaskan pada ayat 34. Maka ia berkata pada kawannya yang mukmin ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat." Sombongan lelaki tersebut semakin besar saat dia berpikir bahwa hartanya di dunia akan kekal. Lalu dijelaskan pada ayat 35, dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya." Bahkan si kaya berpikir bahwa di akhirat dia pun akan tetap kaya seperti di dunia. Allah menjelaskan pada ayat 36, "Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku kembalikan pada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu." Melihat temannya yang kufur, lelaki yang miskin ini selanjutnya ia mengingatkan kepada si kaya agar mau bertobat. Dijelaskan dalam ayat 37, "Apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna?" Si miskin juga memberikan nasihat dan dijelaskan pada ayat 39. "Dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan." Si miskin kemudian berdoa, "Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberi kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Dan mudah-mudahan dia mengirimkan ketentuan atau petir dari langit kepada kebunmu, hingga kebun itu menjadi tanah yang licin, atau airnya menjadi surut ke dalam tanah. Maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi." Selanjutnya, Allah membinasakan harta milik si kaya yang sombong. Setelah kehilangan hartanya, barulah si kaya merasa menyesal, dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu ia membolak-balikkan kedua tangannya sebagai tanda menyesal terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para pengikutnya, dan dia berkata, "Aduhai, kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku." Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 43, "Dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya." Itulah tadi kisah seorang lelaki kaya yang memiliki sebuah kebun anggur dan juga memiliki pengikut-pengikut yang lebih besar daripada si lelaki miskin yang memiliki keimanan yang besar. Dari kisah tersebut, kita sekali lagi diingatkan tentang betapa meruginya orang sombong. Kisah ini juga sekaligus menutup dakwah saya. Maka saya harap kita semua bisa terhindar dari kesombongan maupun sifat-sifat tercela lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.